ini saya akan membahas dua tempat wisata sekaligus, yaitu Putri Termenung dan lukisan telapak tangan yang ada di Misol. Dan saya akan membahas tentang Goa Putri Termenung terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ikutin perjalanan saya menuju ke dua destinasi wisata ini. Tidak ada habisnya untuk membahas keindahan destinasi wisata yang ada di Raja Ampat. Pantai, ya, pantai. Ya. Mulai dari keindahan pantainya, pulaunya, dan surga bawah lautnya, semua bisa kalian temukan di Raja Ampat. Sayangnya kali ini saya sedang tidak ingin membahas pulau atau pantai yang indah, tetapi saya akan mengajak kalian menelisik sebuah tempat tersembunyi di Misol yang bernama Goa Putri Termenung. Ya, pasti kalian bertanya-tanya, seperti apa sih Goa Putri Termenung dan kenapa dinamakan Goa Putri Termenung? Untuk perjalanannya menuju ke Goa Putri Termenung ini dari Pelabuhan Yelu sekitar 30 menit aja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Goa Putri Termenung. Jarak dari bibir pantai ke Goa Putri Termenung tidak terlalu jauh ya teman-teman. Tetap selalu berhati-hati ya teman-teman, karena kita akan melewati atau melalui bebatuan yang lumayan tajam. Perjalanannya sedikit menguras tenaga, tapi seperti yang saya bilang tadi, jaraknya tidak terlalu jauh. Dan di sini tidak dikenakan biaya tiket masuk ya. Di Misol ini semua tempat destinasi wisata tidak dikenakan biaya masuk, kecuali yang ada di Loft Karawapop ya, yang loft besar itu. Oke teman-teman, kita sudah sampai di bibir goanya. Jadi jika kalian memasuki goa ini, kalian akan disambut dengan burung-burung walet yang seakan merasa terusik akan kehadiran kita. Setelah itu, kita bisa memasuki setiap celahnya sambil menundukkan kepala dan sesekali berjongkok di tempat yang sempit. Ya, seperti yang kita ketahui, Indonesia pasti selalu punya cerita atau mitos sendiri di balik nama dan tempatnya. Sama halnya dengan Goa Putri Termenung, di mana konon dahulu kala dipercaya ada seorang putri yang sedang duduk termenung di tengah latar yang cukup luas, dan kemudian menyatu dengan dinding goa ini. Percaya atau tidak, ya inilah kisah yang dipercaya oleh masyarakat Misol. Oh ya teman-teman, kalau kalian mau berkunjung ke sini jangan lupa kalian membawa senter ya, karena penerangan di sini tuh cukup terbatas, bahkan tidak ada. Senter saya sendiri pun kayaknya masih kurang untuk menerangi gua ini. Oke teman-teman, kita akan keluar dari goa ini dan kita akan memasuki goa selanjutnya. Di
dalam goa ini terdapat salah satu batuan yang bentuknya menyerupai seorang putri yang sedang duduk termenung. Dan inilah salah satu keunikan dari goa ini hingga dinamakan Goa Putri Termenung. Goa Putri Termenung sendiri merupakan goa batuan kapur yang terletak di Pulau Lenmakana, Misol, Raja Ampat. Keindahan goa ini terletak pada ornamen stalaktit dan stalagmit yang menggantung di sisi goa yang semakin hari akan terus tumbuh memanjang. Tapi kalau kalian kesini jangan pernah menyentuhnya ya, dikarenakan mereka akan berhenti memanjang jika terkena sentuhan. Sedangkan kondisi lainnya berupa celah-celah kecil yang dipenuhi sarang burung walet menempel berjajar menghiasi dinding gua ini. Oke teman-teman, itulah sedikit informasi tentang Goa Termenung. Langsung aja kita lanjut ke lukisan telapak tangan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Goa Putri Termenung. Selain menyimpan banyak keindahan, Raja Ampat ini juga menyimpan banyak misteri yang belum terungkap, termasuk soal lukisan purba di dinding tebing Teluk Kabui yang masih menjadi misteri. Raja Ampat selama ini terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya. Padahal di atas permukaan daratannya masih ada banyak misteri yang belum kita ketahui semuanya. Ada beberapa kawasan di Raja Ampat yang menyimpan lukisan purba yang diprediksi dibuat oleh nenek moyang penduduk Raja Ampat. Seperti inilah teman-teman perjalanan saya menuju ke lukisan telapak tangan. Yuk ikutin perjalanan saya. Kuning ya. Palpulol. Inilah goa yang ada lukisan telapak tangan. Lukisan tangan ini berada di Goa Kars dan jaraknya 15 menit dari Kampung Harapan Jaya dan 20 menit dari Pelabuhan Yelu. Cukup dekat kok teman-teman jaraknya. Lukisan telapak tangan ini diperkirakan sudah ada sejak zaman prasejarah dan dibuat manusia purba. Jika diamati dengan seksama,
Goa lukisan tangan ini memang dulunya berada di dalam sebuah goa. Namun, karena adanya abrasi ratusan tahun lalu, akhirnya goa ini runtuh dan hanya menyisakan lukisan yang ada di tebing-tebing yang masih tersisa. Lukisan telapak tangan ini disebut juga dengan nama Sumalelen. Lukisan yang ada di goa telapak tangan ini ada yang berbentuk binatang laut ya, seperti lumba-lumba, ikan, dan telapak tangan. Mungkin gambar ini menceritakan sesuatu tentang keadaan pada masa lampau, di mana semua aktivitas mereka hanya berburu ikan di lautan. Ikan yang di atas ini persis. Semoga goa ini tetap terjaga keberadaannya. Demikianlah info tentang goa telapak tangan Sumalelen yang berada di Misol. Apabila ada info yang saya berikan salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Baiklah teman-teman semua, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Terima kasih banyak.